Hari itu di lembah Vipling, dua orang pria yang bekerja serabutan sebagai petugas bersih-bersih bernama Elvis dan Leo mendapat job untuk membersihkan ruangan kakus di sebuah rumah dan membongkar lantainya. Keduanya pun memulai pekerjaan mereka seperti biasa yang mereka lakukan dengan penuh semangat, di mana Leo berperan besar dalam mengambil keputusan di setiap pekerjaan yang mereka terima. Beberapa saat kemudian, mereka yang selesai mengerjakannya, mendapati sebuah pintu dan berpikir apa yang akan mereka lakukan, hingga Leo memutuskan untuk membuka pintu itu yang ternyata terdapat sebuah bunker di dalamnya. Ketika mereka memasukinya, mereka yang hanya bermodalkan cahaya seadanya dari senter mereka mendapati banyak barang-barang bekas dan makanan kaleng yang sudah kadaluarsa sejak tahun 1989, yang itu berarti ruangan itu sudah ada jauh sebelum tahun tersebut. Leo segera menghubungi Einar, orang yang memberinya pekerjaan itu, dan memberitahu apa yang telah mereka temukan serta meminta Elvis untuk tak menyentuh apapun. Sesaat mereka pun terkejut saat ada sebuah peti besar di bunker itu, dan lagi-lagi Leo menghubungi Einar untuk memintanya segera datang sekaligus mengingatkan Elvis untuk tak menyentuh apapun di bunker itu. Elvis yang masih penasaran terus mencari tahu apa sebenarnya yang ada di dalam peti itu, terlebih saat suara aneh yang semakin membuatnya penasaran, dan tepat ketika ia terdiam, tiba-tiba tak lama kemudian, ia dikejutkan dengan kedatangan Leo ke sana, di mana setelah itu terlihat sosok wanita muda tanpa busana keluar dari peti itu. Setelah itu, Leo menyayangkan kecerobohan Elvis yang tak mendengar ucapannya, terlebih saat Elvis ingin membawa wanita itu untuk diselamatkan yang menurut Leo akan sangat beresiko untuk mereka, apalagi Einar dan yang lainnya akan datang ke sana. Sesaat kemudian, Leo yang baru saja melangkah keluar dari ruangan itu mendapati Elvis tercekik oleh wanita itu dari belakang. Namun Leo tetap bersikap tenang seolah mengisyaratkan pada wanita itu jika keduanya bukanlah ancaman untuknya, di mana akhirnya wanita itu pun berhasil ditenangkan oleh Leo yang memberinya pakaian. Setelah memakai pakaiannya, wanita itu terlihat lapar dan memakan makanan kaleng yang sudah puluhan tahun kadaluarsa. Namun anehnya, wanita itu terus memakannya seperti makanan baru. Elvis pun kemudian menemukan kaset yang tertulis nama Tela dan seperti sudah sangat lama, di mana saat ia memutar kaset itu, ada rekaman suara seorang pria yang membuat wanita itu seperti ketakutan yang sepertinya pria itu berkaitan dengan dirinya. Dalam rekaman itu, diketahui jika pria itulah yang menemukan wanita itu hampir 12 tahun lalu saat ia merekam suara itu. Namun, Elvis yang sedang asik mendengarkan rekaman itu pun tak menyadari jika wanita itu pergi dari sana. Elvis akhirnya berhasil menemukan wanita itu yang sedang bersembunyi dan terlihat jelas rasa trauma yang dialaminya selama bertahun-tahun lamanya, di mana Elvis lalu berusaha lebih dekat lagi dengan wanita itu. Sesaat, ingatan wanita itu pun kembali pada masa-masa sulit yang ia alami selama ini, di mana ternyata pria yang ada di rekaman suara itulah yang pertama kali menemukannya saat masih kecil yang diduga anak dari salah satu musuhnya. Hingga
Bertahun-tahun lamanya wanita itu hidup dan dibesarkan pria itu dalam kondisi penuh tekanan dan pengaruh negatif dari si pria yang tak ingin keberadaan wanita itu diketahui siapapun. Terlebih saat wanita itu mencoba kabur dan berhasil ia tangkap kembali. Di sisi lain, Leo berusaha menghubungi Einar untuk memastikan kapan akan datang, dan bersamaan dengan itu, Elvis mendengar fakta mengejutkan jika Thales sudah berada di sana sejak tahun 1984 saat ia masih bayi, yang itu berarti, selama itulah Thales dibesarkan dan tumbuh dalam tekanan yang membuatnya sulit untuk berbicara. Esok harinya, Leo memperhatikan gadis itu yang sedang asik menjilati air dari sebuah botol yang ternyata adalah air kencing Elvis yang seketika membuat Leo merasa mual. Namun tepat saat gadis itu mendekati Leo dan menyentuhnya. Di luar kabin, ada sosok misterius yang terus memperhatikan ke arah kabin yang sepertinya ada yang ingin dia ketahui terkait kabin tersebut. Kembali pada Elvis dan Leo yang duduk memperhatikan gadis itu dan berpikir tentang siapa sebenarnya gadis itu dan bagaimana bisa gadis itu bertahan dengan waktu yang sangat lama di dalam sebuah bunker tanpa makanan yang cukup. Namun Leo seketika itu mengeluhkan rasa sakitnya yang mengidap kanker paru-paru pada Elvis yang membuat Elvis terdiam. Tak lama kemudian gadis itu bangkit secara tiba-tiba yang mengejutkan Elvis dan Leo yang berpikir jika Einar dan yang lainnya datang. Namun gadis itu seolah merasa ketakutan yang langsung menutup pintu dan menguncinya dari dalam. Leo dan Elvis berusaha memastikan siapa yang datang ke sana, di mana saat mereka baru beberapa langkah. Halo. Leo terkapar setelah terkena hantaman kayu. Beruntung, Elvis sigap menutup pintu itu sebelum orang tak dikenal masuk ke sana. Namun sayangnya, nyawa Leo tak bisa diselamatkan karena kanker paru-parunya yang memang sudah parah, di mana Elvis yang memiliki sindrom traumatik pun langsung mual dan nyaris pingsan. Seketika scene pun beralih ke masa lalu saat pria misterius itu membawa Tela kembali setelah mencoba kabur dari sana yang menurutnya akan sangat berbahaya jika Tela tetap memaksa pergi. Di mana ternyata, ketika Tela mencoba kabur di waktu sebelumnya, ada sosok wanita menyerupai kera yang bersembunyi di balik pohon besar yang juga disadari oleh Tela. Dan itulah sebab mengapa pria itu melarang Tela lepas dari jangkauannya. Sosok wanita menyerupai kera itulah yang jadi sebab pria itu lebih sering mengurung diri bersama Tela di ruang bawah tanah, mencoba beradaptasi dengan cuaca ekstrim di luar sana dan pengapnya ruang bawah tanah dengan eksperimen cairan yang bisa meningkatkan metabolisme tubuh mereka, hingga itulah alasan mengapa Tela tak mengalami masalah saat memakan makanan yang telah jauh kadaluarsa. Singkat cerita, Elvis dibawa ke tengah hutan dengan tangan terikat dan wajah tertutup kain oleh seorang pria tua bernama Fitclet yang merupakan seorang dokter dan ternyata adalah orang yang menyekap Thales selama ini, di mana ia mengakui jika dirinya bekerja sama dengan seorang wanita bernama Nina yang ingin dicarikan seorang gadis untuk dijadikan subjek eksperimen, untuk menciptakan koloni unik dengan metabolisme tubuh yang jauh lebih kuat dari manusia normal seperti Thales yang dianggap subjek mereka yang paling sukses. Dan semua yang dikatakannya pada Thales selama ini adalah sebagai upaya intimidasi agar Thales tidak kabur. Meski ia mengakui jika di balik luguan Thales bisa sangat berbahaya untuk dia dan banyak orang. Sedangkan wanita yang menyerupai kera adalah keluarga Thales yang juga jadi korban eksperimen yang menentang dan berhasil kabur. Tak lama, Elvis pun menyadari jika Leo ternyata masih hidup dan ikut disekap bersamanya di sana.
Namun tak lama Fitclet menyadari jika ada orang lain yang datang, di mana tak lama. Talle? Fitclet pun tewas oleh Talle dan koloninya, dan justru, mereka membiarkan Leo dan Elvis tetap hidup seolah tahu jika keduanya bukanlah ancaman bagi mereka. Leo? Beberapa hari kemudian, Leo memberi hasil pemeriksaan medis terkait kankernya pada Elvis yang telah dinyatakan sembuh. Meski tak terlihat bahagia, namun ia tetap bahagia melihat Elvis sahabatnya bisa bertemu kembali dengan anak dan istrinya. Di akhir film terlihat Talle dan koloninya kini bisa terbebas dari oknum yang sengaja mengeksploitasi dengan menjadikan mereka subjek eksperimen tanpa memikirkan resiko yang akan mereka hadapi, di mana kini, Talle bisa hidup bebas bersama koloninya.